Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya Endang Trianto. Saya Arif Zainuddin Ya. dari Puskesmas Sumbang 1 sebagai Kepala Puskesmas. Kami dalam kesempatan ini akan mengusulkan sebuah program dengan judul Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu secara Komprehensif Berbasis Kolaboratif Governance, dengan tematik khusus Reka Cipta, Kemandirian Kesehatan, kemudian skema kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat atau efisiensi ketata kelola pemerintahan. Dalam hal ini yang dipilih adalah penyelesaian persoalan yang ada di instansi pemerintah. Bidang keilmuan saya adalah keperawatan komunitas dan keluarga dengan asal institusi jurusan keperawatan Fikes Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, dengan anggota Bu Yunita PhD, Bu Lita sarjana keperawatan spesialis keperawatan komunitas, dan Muhammad Jauhar magister keperawatan. Dengan mitra kami yaitu Puskesmas Sumbang 1 Banyumas dengan alamat Jalan Raya Peturdan Timur, Sumbang, Kabupaten Banyumas. Sekilas tentang profil mitra, Puskesmas Sumbang ini merupakan puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat yang cukup luas, di mana salah satu program wajib puskesmas yang menjadi prioritas adalah program kesehatan ibu dan anak atau KIA. Puskesmas ini memiliki tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, gizi, dan lainnya. Perumusan masalah. Kematian ibu merupakan masalah krusial bangsa Indonesia yang menjadi tolak ukur derajat kesehatan masyarakat. Target tahun 2024, angka kematian ibu 183 per 100.000 kelahiran hidup. Namun data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2022, AKI masih di kisar 305. Pada tahun 2021, AKI di Kabupaten Banyumas adalah 196 per 100.000 kelahiran ibu. Berdasarkan profil kesehatan Banyumas tahun 2021, penyebab kematian ibu adalah eklamsia 70%, kemudian perdarahan 16%, emboli air ketuban 7%, dan TBC 7%. Data kunjungan pemeriksaan kehamilan rendah. Bumil periksa jika ada keluhan saja, sementara eklamsia merupakan silent disease. Sistem deteksi dini risiko kehamilan belum optimal dan tidak real time. Penanganan eklamsia belum secara terintegrasi antara tenaga kesehatan, antara lain dokter, perawat, dan bidan. Ya, dari permasalahan yang dialami mitra tadi, maka kami mengusulkan sebuah rancangan di dalamnya adalah urgensi Reka Cipta, yaitu perlu dibuatnya sebuah peraturan bupati beserta di dalamnya ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Nah, kemudian dari peraturan tersebut maka perlu disusun sebuah standar operasional prosedur tentang pelayanan terhadap kesehatan ibu hamil ini di semua lini, baik itu di level pelayanan di puskesmas maupun di masyarakat. Kemudian perlu juga nantinya akan dibuat sebuah instrumen monitoring untuk mendeteksi dan mengetahui perkembangan kesehatan ibu hamil. Nah, setelah itu kami merancang sebuah secara bersama-sama dengan mitra untuk merancang sebuah aplikasi digital tentang sistem pelayanan kesehatan ibu hamil, mulai dari deteksi dini, kemudian pelayanan kesehatan yang diberikan, sampai dengan rujukan, sehingga nanti di dalam aplikasi tersebut akan terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, kemudian secara keseluruhan dari peraturan bupati itu kami membaginya dalam tahap pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Yang di dalamnya adalah untuk primernya adalah promotif dan preventif, sekundernya adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dan penguatan sistem pelayanan kegawat daruratan maternal. Dan yang terakhir tersier adalah rehabilitatif. Nah, kemudian dari usulan tadi kami membuat 3 tahapan besar, yaitu tahapan yang pertama adalah tahapan persiapan. Ini dengan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan, di mana tahapan persiapan ini kami di tahap awal akan secara bersama-sama dengan mitra melakukan FGD tentang konten aplikasi deteksi dini, sehingga nanti di dalamnya akan
kita tahu bahwa apa saja yang dibutuhkan, informasi apa saja yang harusnya ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, merancang aplikasi deteksi dininya sehingga nanti sampai terindeks di smartphone. Kemudian FGD, Fokus Group Discussion, analisis kebijakan. Kemudian yang berikutnya adalah penyusunan peraturan bupati tentang sistem layanan kesehatan ibu hamil secara komprehensif mulai dari tahap primer, sekunder maupun tersier. Nah, kemudian juga nanti di dalam agenda 3 bulan ini kami akan menyusun sebuah petunjuk pelaksanaan, petunjuk SOP dan instrumen evaluasinya. Nah, setelah itu kami akan bersama-sama juga menyusun buku pedoman layanan kesehatan ibu hamil secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, dari tahap yang pertama ini sebetulnya kami sudah bisa menghasilkan sebuah luaran. Luaran yang pertama adalah aplikasi deteksi dini yang kita namai Denmas Selamat. Ini nanti yang bisa di-download di Play Store. Kemudian yang kedua adalah buku panduan kader. Kemudian yang ketiga adalah buku pedoman layanan kesehatan ibu hamil, dan yang keempat adalah peraturan bupati tentang sistem layanan kesehatan ibu hamil yang komprehensif dan terintegrasi. Nah, setelah ini kami siapkan, maka kemudian tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan yang kurang lebih sekitar 6 bulan. Kita akan ajukan ke bupati untuk disahkan, kemudian nanti akan ada sosialisasi peraturan ini ke setiap puskesmas, launching program, kemudian kita mulailah dari situ akan melakukan sebuah rekrutmen kader, pelatihan kader untuk menyiapkan program-program yang dimaksud, kemudian pelatihan tim tenaga kesehatan secara terintegrasi, baru kita mulai terjun mengidentifikasi dengan melakukan screening ibu hamil ke seluruh puskesmas di wilayah Banyumas. Setelah itu ketika kita mendapatkan data ibu hamil, maka kita secara bersama melakukan praktek integrasi antar profesi tenaga kesehatan. Nah, disitulah secara bersama pula kami melakukan promosi kesehatan ibu hamil di seluruh wilayah puskesmas di Banyumas. Nah, kemudian di tahap berikutnya setelah 6 bulan itu kita masih punya waktu 2 bulan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dan ketika kita menggunakan instrumen evaluasi, kita akan menemukan data apa yang harus kita lakukan di kemudian hari ketika kita mendapatkan eklamsi. Maka kita akan lakukan sebuah workshop yang namanya workshop penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, dari kesemua ini selama kurang lebih 11 bulan diharapkan kami akan insya Allah memiliki target yaitu policy brief atau kebijakan, dan yang terakhir adalah publikasi jurnal internasional. Nah, inilah peran mitra. Ya. Peran mitra yang pertama adalah mengidentifikasi faktor lain penyebab eklamsia, antara lain faktor pengetahuan, budaya, spiritual, dan penyakit penyerta pada ibu hamil. Kemudian yang dua, mengintegrasikan semua program yang ada di Puskesmas Sumbang 1 dalam penanganan AKI, misalnya dari program promosi kesehatan, program kesehatan lingkungan, program gizi masyarakat, program pencegahan dan pengendalian penyakit. Baik, nah ini manfaat yang bisa dihasilkan dari kegiatan ini, termasuk manfaat buat mitra. Yaitu manfaat buat mitra adalah di sini penerima manfaat dari kegiatan ini secara spesifik adalah ibu hamil, sedangkan mitranya adalah puskesmas. Manfaat yang diperoleh adalah kemungkinannya tercapainya angka kematian ibu maksimal 10/100.000 kelahiran hidup Banyumas. Insya Allah bisa tercapai ini, Pak. Amin, mudah-mudahan. Ya. Nah, semoga saja. Nah, ini untuk luaran yang tadi saya maksudkan adalah publikasi di Malaysian Journal of Public Health Medicine, ini terindeks Scopus, HQ dan modul. Nah, kemudian untuk dampak kegiatan ini bagi Universitas Jenderal Sudirman yaitu mendukung pencapaian IKU, yaitu di sana ada IKU 2 dan IKU 3. IKU 2-nya adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, dan IKU 3-nya adalah dosen berkegiatan di luar kampus. Demikian usulan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.